Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night dan selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Talk Counseling, bicara, membimbing dan juga memahami. Hari ini kita bakalan membahas hal-hal yang sensitif nih. Pernah nggak sih kita ini tiba-tiba tidak mood kita itu nggak enak? Ya, alasannya bisa dari banyak hal, bisa dari lingkungan, entah itu teman atau keluarga, bisa adik atau kakak kita di rumah. Dan lebih lagi ketika kamu di sekolah, bisa aja ketika mood pagi kamu bagus, tiba-tiba mood kamu di siang sampai dengan malam itu jelek. Hanya gara-gara temanmu itu ngejek kamu ataupun bilangin kamu. Bisa jadi mood kamu berubah ketika siang dan juga sampai malam itu gara-gara lingkungan, yaitu pertemanan di sekolah. Nah, siapa nih yang pernah ngalamin mood jelek seharian hanya gara-gara dijailin sama teman? Oke. Kadang tuh ya, kita nih bingung untuk ngebalikin mood kita kembali. Kita jadi mudah marah dan justru ngebuat perasaan kita tuh makin gak enak lagi, makin gak tenang gitu kan. Oke, sekarang aku punya tips untuk kalian semua supaya bisa menaikin mood agar cepat kembali. Nah, sekarang begini, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menaikkan mood kalian kembali ketika mood harian kalian itu jelek. Yang pertama, jalan. Simple sih sebenarnya ini, tapi impact ke depannya itu lebih besar ya. Take a walk. Menurut riset, jalan-jalan bisa meningkatkan aliran dan sirkulasi darah. Mood jadi naik, badan pun seger. Nah, kalau bisa jalan-jalan kita di pagi hari, pas udaranya tuh masih sejuk banget. Santai aja. Ya minimal 30 menit. Oke, tempat yang pertama adalah jalan. Yang kedua, mandi. Ayo, siapa kalian yang dari sekolah atau yang mau berangkat sekolah itu nggak mandi? Nah, siap-siap nih. Mandi itu sangat penting. Mandi manusia rata-rata itu 2 kali sehari kan kalau Indonesia. Nah, kadang rasa malas kita menyelimuti ketika kita mau mandi. Entah ketika kalian di rumah atau kalian di asrama, mungkin yang sekolahnya di asrama, itu mandi suatu hal yang ya mungkin antri dan lain sebagainya, tapi kalian harus mandi. Karena penting, ini serius ya. Mandi itu bikin kita berjarak sebentar sama dunia luar gitu. Kalau misalkan mood kita karena lingkungan, coba deh bilas tubuh kita, keramasi rambut kita, lalu legakan, ikhlaskan semua yang terjadi pada hari itu, lalu guyur dengan air yang segar. Nah, mungkin itu adalah salah satu bagaimana kalian bisa membalikkan mood kalian. Lalu yang kedua, fungsi atau tujuan mandi untuk menenangkan mood adalah meregangkan otot dan juga saraf. Mandi itu meregangkan otot dan juga saraf. Kita menjadi lebih rileks, kita lebih menjadi santai. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang nyanyi di kamar mandi, itu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa karena itu merilekskan badan kita untuk menjadi lebih tenang dari dunia luar. Lalu tidurnya jadi makin enak dan juga nyenyak ketika kita mandi karena badan kita segar. Lalu tips yang ketiga yaitu bangun lebih pagi. Nah, kenapa bangun lebih pagi? Lebih banyak waktu buat diri sendiri, ya kan? Buat mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi nantinya. Kalian sudah siap-siap nih, ya kan, dari pagi. Nah, kalau misalkan kalian masih bangunnya siang dan telat, itu kan kalian jadi terburu-buru. Nah, perasaan jadi nggak enak, takut dihukum ketika nanti ke sekolah ataupun dan lain sebagainya. Lalu yang poin kedua, lebih banyak waktu persiapan tadi yang saya sampaikan. Lalu timbul perasaan, wah, aku memulai hari-hariku lebih pagi nih dari orang-orang. Itu justru membuat kita bangga terhadap diri kita sendiri. Nah, tips yang keempat, beres-beres. Konon rapi tidaknya meja atau kamar kita menunjukkan seberapa rapinya otak kita. Kamu setuju nggak? Iya,
Tempat yang rapi membuat mata, hati, dan batin kita menjadi lebih tenang. Karena melihat barang-barang kita yang rapi dan lain sebagainya itu membuat kerja otak kita itu semakin tenang ya, karena indah dipandang. Nah, beberapa orang menjadikan beres-beres juga sebagai healingnya. Ini kenapa ketika orang melihat ruangannya bersih, ruangannya rapi, dan lain sebagainya itu tenang, ya kan? Oke, nah lalu yang terakhir nih, paling penting adalah tarik nafas panjang, lalu sembari mengucapkan rasa syukur dan coba memaafkan. Karena ketika kita digangguin teman kita ataupun ada lingkungan kita yang membuat mood kita menjadi lebih gak enak, ya, itu coba kalian ikhlaskan. Mungkin dia belum tahu bahwasanya hal-hal yang dilakukan ke kita itu menyakiti kita atau membuat mood kita menjadi lebih baik atau menjadikan mood kita lebih nggak enak lagi hari itu. Oke, nah itu tips singkat ataupun tips 5 tips dari talk counseling, berbicara, mendengar, dan juga memahami. Semoga kita bertemu dalam kesempatan dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.